Hari ini, aku akan ceritakan kisah nyata yang menimpa seorang gadis bernama Rani yang pindah ke sebuah apartemen angker di lantai 7. Rani baru saja pindah ke apartemen murah yang katanya nyaman dan strategis, tapi dari awal suasananya sudah aneh. Lorongnya lembab, lampunya redup, dan setiap langkah terasa menggema sendiri. Saat resepsionis tahu Rani akan menempati kamar 707, ia sempat berhenti menatap dengan wajah ragu. Kamar 707 ya? Udah lama gak ada yang berani tinggal di sana. Rani hanya tersenyum kecil, mengira itu cuma omongan orang yang percaya tahayul. Malam pertama berjalan tenang. Sampai pukul 2 dini hari, Rani terbangun oleh suara berat, seperti kursi diseret dari kamar atas. Tapi anehnya, kamar di atasnya kosong. Esok paginya, penjaga lift bilang, lantai 8 udah lama dikosongin. Mbak, sejak kejadian itu, kejadian apa? Tanya Rani. Dulu ada penghuni lompat dari balkon kamar ke-808. Tapi tubuhnya nggak pernah ditemukan. Rani menelan ludah. Tapi malam berikutnya, semuanya berubah. Televisi di kamarnya menyala sendiri. Suaranya berisik, menampilkan siaran kabur dan tawa perempuan pelan di balik suara statis. Rani mematikan TV, tapi tawa itu tetap terdengar, semakin jelas. Dari arah balkon, perlahan, ia buka tirai. Tak ada siapa-siapa. Tapi di kaca jendela, ada pantulan wajah perempuan pucat berdiri di belakangnya. Rani menjerit dan berlari ke kamar. Pintu kamarnya bergetar keras, seolah seseorang mencoba memaksa masuk dari luar. Rani panik. Ia memutuskan untuk menelepon petugas apartemen, tapi sinyal ponselnya hilang. Di layar muncul pesan otomatis, nomor tidak dapat dihubungi dari dimensi ini. Rani terdiam, tapi suara ketukan tak berhenti. Setiap ketukan semakin keras, hingga pintu mulai retak. Rani gemetar, merapat ke dinding, dan tiba-tiba lemari di sudut kamar bergerak sendiri. Pintu lemari terbuka, dan dari dalamnya keluar hembusan udara dingin seperti kabut. Ia mendekat perlahan dan menyadari di balik lemari itu ada celah, lorong sempit yang seolah menuju dinding lain. Dari dalamnya terdengar suara perempuan menangis. Tolong aku keluar. Rani menyalakan ponselnya sebagai penerang. Di dalam lorong itu, ia melihat dinding bercoret tulisan nama Laras. Dan di bawahnya ada foto dirinya sendiri. Lalu suara berbisik pelan. Sekarang kamu, aku. Ponsel Rani jatuh. Lampunya berputar di lantai. Bayangan dua sosok terlihat di dinding. Rani menjerit dan mencoba keluar dari lorong itu. Tapi dindingnya tiba-tiba menutup perlahan, seperti hidup, dan menelannya dari dua sisi. Ia memukul-mukul tembok, tapi tak bisa. Dan tiba-tiba, semua berhenti. Rani terbangun di tempat tidurnya. Pagi telah datang, cahaya matahari masuk lewat jendela. Ia terdiam. Semuanya hanya mimpi. Di lantai dekat lemari, masih ada bekas tetesan darah kecil yang belum sempat mengering. Wajahnya pucat. Tanpa pikir panjang, Rani segera mengemasi barang-barangnya. Ia ingin pergi dari tempat itu hari ini. Juga, ia turun ke lobi, menunggu lift sambil menatap pintu yang tak kunjung terbuka. Lalu ponselnya bergetar, satu pesan, masuk. Nomornya tak dikenal. Di layar tertulis, kamu tak bisa kemana-mana, dan cerita ditutup. Apakah Rani berhasil keluar dari apartemen itu? Siapa yang sebenarnya mengirim pesan itu? Dan benarkah penghuni sebelumnya, Laras, benar-benar bunuh diri? Atau ada seseorang yang sengaja menyembunyikan semuanya? Kalau kamu ingin tahu kelanjutannya, tulis di kolom komentar. Lanjutkan cerita Rani, karena malam berikutnya kebenarannya akan terungkap.